Kemudian selanjutnya bagaimana cara melafalkannya? Nah, ini tarkik dibaca tipis. Tipis seperti apa? Ya. Ini caranya, yaitu dengan mengangkat lidah ke atas dengan suara yang rendah. Contoh pada kata bismillahi, bismillahi, bismillahi. Jadi posisi lidah itu berada di atas, ya, dengan suara yang rendah. Allah, lillahi, bismillahi. Nah, seperti itu. Jadi posisi lidahnya berada di atas dan dengan suara yang rendah. Jadi ringan bunyinya. Millah, lillah, billah. Nah, seperti itu. Jadi itu cara membacanya. Bagaimana dengan bacaan tafhim? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi di El Ghifari Channel. Sahabat El Ghifari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas salah satu hukum tajwid yang terdapat dalam surah An-Nasr ayat yang pertama ini, di mana yang akan kita bahas yaitu pada kata Nasrullahi. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu, ternyata lafaz Allah ini memiliki hukum tajwid juga. Ini disebut dengan lam jalalah atau lam pada lafaz Allah. Di mana teman-teman? Terdapat dua kategori yang termasuk dalam lam jalalah ini. Yang pertama, dia disebut lam tafhim, dan yang kedua yaitu disebut juga dengan lam tarqiq. Bedanya apa? Tafhim itu teman-teman dari segi istilah itu bisa disebut juga dengan lam mufakhamah. Oke, disebut dengan lam mufakhamah. Maksudnya apa? Yaitu harus membaca lamnya, ya, huruf lamnya itu pada lafaz Allah dengan tebal. Ya. Jadi lam tafhim itu dibaca tebal. Bunyi lamnya dibaca tebal. Sedangkan lam tarqiq itu disebut juga dengan lam muraqqaqah, ya, yaitu dengan cara membaca tipis. Lamnya lafaz Allah dibaca dengan tipis. Jadi kalau tafhim itu lamnya dibaca tebal, kalau tarqiq lamnya dibaca tipis. Kemudian selanjutnya, syaratnya apa ketika lafaz Allah ini dibaca tafhim atau dibaca tarqiq? Nah, dibaca tarqiq itu apabila teman-teman ketika lafaz Allah diawali harokat kasroh. Nah, contoh pada kata basmalah atau bismillahi, ya. Jadi di sini terdapat lafaz Allah. Nah, kemudian kita lihat di depannya itu, oke, di depannya itu diawalin harokat apa? Ternyata harokat kasrah pada huruf mim. Berarti ini dibaca tarqiq atau dibaca tipis. Nah, bagaimana dengan bacaan tafhim? Nah, yaitu ketika lafaz Allah diawali harokat fathah atau dhammah. Jadi kalau diawali harokat fathah atau dhammah, maka dibaca tafhim. Contoh pada kata syahidallah. Nah, kita lihat di sini ada lafaz Allah. Oke, terdapat lafaz Allah. Kemudian kita lihat huruf sebelumnya itu berharokat apa? Nah, di sini berharokat fathah. Berarti ini termasuk dalam kategori tafhim, maka dibaca tebal. Syahidallah. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, sampai di sini insya Allah bisa dipahami. Jadi kalau tarqiq itu diawali harokat kasrah, kalau tafhim
lafaz Allahnya diawali harokat fathah ataupun dhammah. Kemudian selanjutnya bagaimana cara melafalkannya? Nah, ini tarkik dibaca tipis. Tipis seperti apa? Ya. Ini caranya, yaitu dengan mengangkat lidah ke atas dengan suara yang rendah. Contoh pada kata bismillahi, bismillahi, bismillahi. Jadi posisi lidah itu berada di atas, ya, dengan suara yang rendah. Allah, lillahi, bismillahi. Nah, seperti itu. Jadi posisi lidahnya berada di atas dan dengan suara yang rendah. Jadi ringan bunyinya. Millah, lillah, billah. Nah, seperti itu. Jadi itu cara membacanya. Bagaimana dengan bacaan tafhim? Nah, kalau tafhim itu mengangkat semua lidah dan menekannya ke langit-langit atas sambil menekan suara yang cukup kuat. Jadi posisi lidahnya itu nempel ke langit-langit, ya, kemudian ditekan suaranya kuat gitu. Jadi semua lidahnya tuh naik gitu. Kalau tadi kan ujung lidahnya tuh yang naik kan, tapi kalau ini semuanya naik gitu. Syahidallah, syahidallah, Allah, Allah. Jadi ditekan, ya, ditekan. Posisi lidahnya tuh ditekan. Syahidallah, syahidallah. Nah, bagaimana dengan ayat yang pertama pada surah An-Nasr ini, pada kata Nasrullah. Jadi Nasrullahi, idza jaa Nasrullahi wal fath, Nasrullahi wal fath. Bukan Nasrullah, tapi Nasrullahi wal fath. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ketemu dengan lam sukun yang bukan lafaz Allah, maka tetap dibaca ringan, dibaca tipis. Tapi kalau pada lafaz Allah dibaca tebal, ya. Nasrullahi, Nasrullahi, seperti itu. Nah, kalau yang dibaca tipis itu posisinya lebih ringan. Syahidallahi, bismillahi, bismillahi. Kalau tebal syahidallah, nasrullah. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi huruf atau lam jalalah itu ada dua, tafhim dan tarqiq. Dan cara membacanya, kalau yang tafhim dibaca tebal dengan mengangkat semua lidah dan menempel ke langit-langit dengan menekannya. Sedangkan tarqiq yaitu dibaca tipis, yaitu dengan mengangkat lidah dengan suara yang lebih rendah. Tidak perlu menekan. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk mengetahui atau menambah wawasan mengenai hukum bacaan tajwid dalam Al-Quran, dari hal yang sepele maupun hal yang paling detail. Dan jika menurut antum video ini bermanfaat, silahkan share, subscribe, like, dan komen. Dan jika ada yang ingin kita bahas secara detail, silahkan komen dan beri pertanyaan di kolom komentar. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.